Shalom anak-anak, selamat pagi. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen dengan topik mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, sebagai manusia kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama orang lain. Nah, Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk hidup sendiri, tetapi juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi dalam kehidupan sesuai sehari-hari, ketika seringkali dengan kata kasih. Tetapi apa sebenarnya arti kasih itu? Apakah cukup berkata, aku sayang kamu? Atau ada hal lain yang kita harus lakukan? Hari ini kita akan belajar tentang arti kasih. Siapa sesama kita dan bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, yang pertama, mengasihi. Mengasihi berarti menunjukkan perhatian, kepedulian kita, dan kasih sayang yang tulus kepada orang lain. Nah, tanpa memandang perbedaan, kasih sejati tidak hanya berkata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang nyata. Nah, dalam Alkitab kasih diajarkan Tuhan adalah kasih yang tidak egois, sabar, murah hati, dan rela berkorban. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7. Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Nah, saya akan membacakan ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak meninggalkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ia menutupi segala percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita harus saling mengasihi, sabar melalui Yesus Kristus. Nah, yang kedua, sesama. Nah, sesama adalah berarti semua orang di sekitar kita. Kita harus berbuat baik pada mereka, baik keluarga, teman, tetangga maupun orang yang berada yang kita kenal. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dalam kita lihat di Matius pasal 5 ayat 44. Nah, jadi sesama bukan hanya orang yang kita sukai, tetapi mereka yang berada di sekitaran kita. Nah, yang ketiga, Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat dan ingin kita meniru kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita mengasihi sesama kita harus meneladani kasih Kristus agar kita memahami dan meniru cara Tuhan mengasihi, yaitu dengan sabar, tanpa pamrih dan tulus. Nah, mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitaran kita. Nah, membangun kehidupan yang berdamai, mengembangkan karakter Kristus. Kasih adalah salah satu buah roh. Dapat dilihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, sehingga melalui kasih kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, manfaat kita mengasihi sesama kita yang mendapatkan yang pertama, satu, mendapatkan sukacita. Nah, kasih yang berikan kepada orang lain membawa kebahagiaan bagi kita maupun mereka, ya, bagi diri kita sendiri. Nah, yang kedua, mendapatkan berkat Tuhan. Nah, Tuhan menghargai dan memberkati mereka yang mengasihi sesama. Dapat kita lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Nah, apa yang kita pelajari dalam
khas dari topik ini. Yang pertama, mengasihi sesama dalam perintah Tuhan. Kasih adalah inti dari ajaran Alkitab. Dapat kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 33 sampai 39. Yang kedua, mengasihi adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat dipanggil untuk mencerminkan kasihnya ke dalam dunia. Nah, dapat kita lihat dari kesimpulan kita pada pagi hari ini, mengasihi sesama seperti untuk Tuhan. Mengasihi kita adalah perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan telah memberikan contoh kasih yang sempurna melalui Yesus Kristus yang mengasihi, yang mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, kasih sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang tindakan yang tulus untuk kebaikan orang lain. Dengan mengasihi sesama, kita menjadi berkat bagi dunia dan memuliakan Tuhan. Jadi baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengasihi, bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain, saling menolong dalam waktu pun atau setiap permasalahan yang kita alami. Jadi kita harus tetap saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, jadi baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kehidupan kita hari lepas hari. Demikian, shalom.